Sejatinya, orang tua memiliki harapan besar terhadap anak-anaknya di suatu hari nanti. Yang jelas, semua para orang tua berharap anaknya menjadi anak yang memang berkualitas, memiliki masa depan yang cemerlang. Itu semua orang tua pasti berharap seperti itu. Untuk mewujudkan itu semua, tidak jarang orang tua menerapkan sebuah kedisiplinan. Mendisiplinkan anak baik di rumah ataupun di luar rumah. Mendisiplinkan anak sejak dari usia dini hingga remaja bahkan hingga dewasa. Secara sederhana, disiplin ditunjukkan untuk mengatur perilaku mana yang benar, mana yang salah. Namun, tidak sedikit orang tua yang tidak paham bagaimana cara mendisiplinkan anak, bagaimana membuat aturan-aturan di rumah. Begini, pernahkah ayah bunda melihat sebuah pasukan tentara? Satu kali aba-aba dari komandan, bergerak semua secara serempak. Itu disiplin bagi tentara. Nah, apakah ayah bunda akan menerapkan kedisiplinan terhadap anak seperti itu? Jika ayah bunda menerapkan kedisiplinan seperti tadi, bahwa anak-anak dipandang sama semua seperti sebuah pasukan, jelas ini kurang efektif ketika ayah bunda menerapkan disiplin di dalam keluarga seperti itu. Perlu disadari bahwa formula mendisiplinkan anak di dalam rumah tentunya harus berbeda. Kenapa? Karena setiap anak memiliki watak yang berbeda. Sekalipun itu di dalam sebuah keluarga. Antara anak yang satu dengan anak yang kedua atau ketiga, tentu itu akan berbeda. Sehingga formula mendisiplinkan anak pun harus berbeda. Nah, di sini banyak ayah bunda yang kurang paham, tidak tahu apa watak anak itu, sehingga karena ketidaktahuan watak setiap anak, maka cara mendisiplinkan pun sama semua disamaratakan seperti pasukan tentara tadi. Nah, ini sehingga kurang efektif. Begini, ada anak yang sensitif, ada anak yang ceria, humoris, sering berbicara. Nah, ini ketika membuat sebuah aturan atau mendisiplinkan itu harus berbeda, harus hafal wataknya bagaimana sehingga tidak salah dalam pendekatan. Ada anak yang harus sering berulang-ulang diingatkan. Ada anak yang ketika kita memberikan nasihat atau mengingatkan dengan cara bercanda, tapi ada juga anak yang sensitif. Dia tidak bisa diberikan peringatan, diberikan teguran di depan orang. Nah, ini ayah bunda harus paham. Walaupun itu dalam satu keluarga, satu turunan, tetap pasti mereka memiliki watak yang berbeda. Oke, begini. Jadi ayah bunda ketika membuat sebuah disiplin, mendisiplinkan anak harus paham dulu wataknya apa. Makanya di sini ayah bunda cari tahu watak anaknya itu apa. Apakah anak sanguinis, melankolis, pragmatis atau korelis. Harus dipahami dulu. Sehingga ketika mendisiplinkan anak dengan caranya, dengan cara yang anak pahami. Contoh misalkan kakaknya, dia orangnya lugas, terbuka, senang bicara, bahkan mesra dengan ibunya. Nah, ini harus berbeda dengan misalkan adiknya itu yang lebih sensitif, pendiam, pemikir. Nah, ketika menerapkan mendisiplinkan itu pun caranya harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Cukup misalkan dengan yang sensitif tadi diberikan peringatan dengan cara ngobrol berdua, dijelaskan secara logis. Tapi kalau dengan kakaknya karena cenderung lugas, senang bercanda, banyak bicara, bisa dengan cara bercanda pula. Nah, ini. Jadi mendisiplinkan itu sedang membangun sebuah konsep. Tujuan besarnya adalah memberikan kemampuan terhadap anak untuk menjadi orang yang memiliki karakter. Nah, artinya mendisiplinkan
tujuan utamanya adalah untuk anak, untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan kita. Nah, sehingga banyak yang mendisiplinkan anak dengan tujuan untuk kita orang tua. Nah, itu yang salah. Artinya mendisiplinkan didesain untuk kepentingan anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua. Sehingga tidak sedikit anak yang menjadi kesal karena mendisiplinkan itu untuk kepentingan orang tua, sehingga menjadi beban buat anak. Oke, ayah bunda, sekali lagi saya ingatkan bahwa mendisiplinkan dibutuhkan memahami dulu watak anak-anak, karena setiap anak memiliki warna yang berbeda, dan perlu diingat bahwa mendisiplinkan tujuan besarnya adalah untuk kepentingan anak-anak, bukan untuk kepentingan kita selaku orang tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.